Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom, dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan kasih Allah, mari kita beribadah di hari Minggu keempat Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik LTO. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema berikan hasil keringatmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk pada tampilan layar maupun dalam tata ibadah dan dapat disesuaikan juga dengan keadaan. Umat Allah yang terkasih, marilah berdiri. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Umat Allah yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita saat ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudari sekalian. Dan besertamu juga. Oh
Umat Allah yang terkasih, mari berdoa. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti kepada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberilah kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni. Dan dengan mati suci kami dilahirkan ke dalam hidup kekal. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, ampunilah bila kami kadangkala lalai. Biarlah hidup dan karya kami layak di hadapan-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Amin. Umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saat kita pada pemberitaan firman
Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan serta memperlakukan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Karuniakanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dan tulayakan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Biarlah hidup dan penghidupan kami adalah persembahan yang berbau harum bagi kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup peribadatan Israel selalu bertalian erat dengan korban atau pengorbanan. Dan jenis-jenis korban yang harus dipersembahkan umat Israel kepada Tuhan Allah ada bermacam-macam. Nas ini berkaitan erat dengan korban bakaran di samping jenis korban lainnya, antara lain kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Tentu saja jenis-jenis korban ini sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan Allah. Dan jenis-jenis korban seperti inilah yang mesti Israel korbankan kepada Tuhan Allah yang mereka sembah dan puji. Bukan jenis-jenis korban berdasarkan hati, pikiran dan kemauan mereka bersama atau keinginan pribadi mereka masing-masing. Jenis korban bakaran yang Israel persembahkan haruslah hewan tak bercelah dan tak bercacat. Harus dipilih secara khusus
yang sangat amat terbaik. Hewan yang hendak dipersembahkan juga harus milik sendiri, bukan hasil merampas hak dan milik orang lain. Haruslah sesuai dengan hasil keringatnya. Dan mereka harus menjalankan persembahan korban itu tanpa kecuali, tanpa pandang bulu. Dia orang kaya kah, orang miskin, harus memberi korban persembahan sesuai keberadaannya, sesuai kemampuannya. Orang kaya harus memberi berdasarkan ukuran kekayaannya. Orang miskin demikian juga memberi korban persembahan sesuai dengan kekurangannya. Jadi baik yang kaya maupun yang miskin harus memberi persembahan. Tentu saja yang proporsional menurut kemampuan masing-masing. Yang kaya jangan memberi sebagaimana kemampuan orang miskin atau berlagak miskin. Sedangkan yang miskin haruslah memberi apa adanya. Jangan harus juga memaksakan diri, gengsi, bergaya seperti orang kaya. Nanti bisa terjadi besar pasak daripada tiang. Umat Tuhan, ketika Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya menjadi korban ataupun kurban untuk menyelamatkan dunia ini, termasuk menyelamatkan kita semua, saya dan saudara-saudara, dari kuasa dosa dan maut, tindakan Tuhan Yesus itu bermakna dan berdampak dalam cara kita beribadah saat ini. Artinya, dalam ibadah-ibadah kita sekarang ini, baik ritual formal yang sakramental maupun ibadah aktual, faktual, termasuk ibadah digital kita. Kita sekarang tidak diwajibkan, tidak diharuskan lagi mempraktekkan tata cara, jenis-jenis memberi korban persembahan seperti Israel perjanjian lama, Israel zaman dulu. Namun demikian saudara-saudari umat Tuhan, bukan berarti kita juga terlepas bebas dari peribadatan dan korban persembahan. Sebagaimana umat Tuhan Israel laksanakan dalam kitab Imamat Perjanjian Lama. Umat Tuhan, ada nilai-nilai relevansinya, kena mengenanya korban persembahan dalam kitab Imamat terhadap korban persembahan yang kita saat ini lakukan. Walaupun tentu tata cara, jenis-jenis kurban tidak persis sama lagi. Mungkin bahasa dulu korban, kurban. Barangkali kita lebih baik pakai kata-kata yang umum, persembahan. Karena itu ada beberapa hal yang patut kita ambil hikmatnya. Yang sangat penting kita belajar dari nilai korban-kurban perjanjian lama. Paling tidak pertama kita lihat bahwa jenis persembahan apapun yang kita berikan harus kita yakini itu adalah kehendak Tuhan. Dan persembahan yang kita berikan itu juga kita tahu, kita yakini asalnya dari Tuhan. Bukan maunya atau bukan sumbernya dari kita. Sehingga juga pemberian persembahan kita menurut kemauan kita. Persembahan itu sekali lagi, korban itu sekali lagi adalah perintah dan kehendak Tuhan. Dan semua yang kita persembahkan itu juga berasal dari Tuhan sumbernya. Kedua, persembahan yang kita berikan seharusnya yang terbaik. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh baik, benar. Bukan asal-asalan. Harus apa yang ada pada kita. Bukan juga seadanya. Ataupun juga bukan mengada-ada supaya ada. Apa adanya, bukan ada apanya. Dan ketiga, kita juga harus berusaha sedemikian rupa bahwa persembahan yang kita persembahkan adalah
hasil keringat kita, adalah usaha kita sendiri. Ya, kalaupun ada berkat dari orang lain yang kita terima, apakah orang tua, apakah anak, apa sahabat, mungkin dapat bonus dan sebagainya, tentu itu merupakan pemberian yang sukarela bagi kita. Bukan karena juga kita paksa dia untuk memberikan sesuatu. Nah, itulah persembahan yang kita sampaikan. Dan yang berikut, keempat, kalau kita memberikan persembahan, kita harus memberikan dalam hati yang tulus dan jujur dengan sukacita, tanpa beban, penuh syukur atas anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Bukan kita ukur dari jumlah yang kita peroleh, tetapi nilai yang kita berikan itu sangat berharga. Berharga karena itu Tuhan yang curahkan, limpahkan bagi kita. Dan yang kelima, selayaknya juga sebelum kita memberi persembahan sesuai jenis, apakah itu persepuluhan, apa itu pengucapan syukur, apakah itu untuk pembangunan, untuk diakonia, dan apa saja bentuknya persembahan itu. Ketika kita memberikan di gereja, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga persembahan yang kita berikan ini diterima layak menjadi berkat bagi pelayanan serta kesaksian gereja demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, ibu bapak, saudara-saudari, dalam kondisi kita dewasa ini, pada saat-saat kita menghadapi ancaman pandemik COVID-19, ada ancaman bagi kesehatan tubuh kita, fisik kita. Kita masing-masing terancam, mencekam, dan berdampak bukan saja dalam kesehatan fisik kita, tetapi juga dalam tekanan-tekanan, beban-beban mental, beban-beban kejiwaan, bahkan juga spiritual. Karena seakan-akan kita terputus relasi sosial kita dengan sesama, dengan mereka, sahabat yang begitu jauh, kita terlepas karena hubungan fisik jauh sekali. Nah, terlebih lagi tekanan ekonomi. Sebab bagi mereka, umat Tuhan, orang-orang yang terbatas memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, akan mereka alami masalah pangan, yaitu makanan, minuman, bahkan serta obat-obatan, termasuk juga peralatan medis yang minim mereka peroleh. Namun, ya kita boleh bersyukur tentu saja. Karena ada orang-orang, masih banyak orang-orang yang mampu, yang kaya, tergerak, terusik nuraninya, terusik batinnya, sehingga terpanggil mau menolong, membantu mereka yang berkecukupan. Dengan kecukupan mereka, mereka bantu mereka yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan. Dan dengan kelebihan mereka, mereka juga menolong mereka yang berada dalam kekurangan. Rasul Paulus pernah katakan soal diakonia. Biarlah orang kaya memberi kelebihannya kepada orang miskin. Ini kutipan bebas. Sehingga kelebihan orang kaya bisa menutupi kekurangan orang miskin. Sehingga terjadi keseimbangan. Yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ada keseimbangan. Nah, di sininya juga diakonia. Saling membantu, saling menolong. Umat Tuhan, banyak orang lakukan saat ini. Dimanapun mereka berada. Mereka rela menyingsingkan tangan mereka, dana mereka. Ada yang membeli sembako dan sebagainya untuk mereka bagikan. Tanpa melihat latar belakang. Apakah dia agama ini, apakah dia suku ini, apakah dia tradisi ini.
dia berikan dengan rela dalam kelebihan. Itu orang-orang yang filantropis, yang sudah membeli, mendapat berkat banyak dari Tuhan, mereka salurkan. Dan itulah orang yang mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan kurang, tidak kekurangan. Supaya terjadi keseimbangan. Dan tindakan berbela rasa ini, tindakan yang simpatik dan empati ini, patutlah kita semua apresiasi. Patutlah kita semua hargai. Kalau bahasa umum, angkat topi. Karena apresiasi mereka itu kita sambut dengan baik dan benar. Karena dalam kacamata orang beriman, dalam kacamata orang yang percaya, tindakan seperti itu adalah tindakan iman. Dalam ibadah aktual, dalam ibadah faktual, dalam kehidupan yang real, realitas hari lepas hari. Dan merupakan wujud dari persembahan yang hidup, serta menghidupkan bagi semua. Karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan hidupnya agar supaya kita beroleh hidup yang kekal demi menghidupkan sesama kita yang juga berkekurangan. Karena itu umat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, marilah kita semua bersama-sama menyingsingkan dengan tangan kita sambil membagi berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, bagi sesama sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berbau harum, persembahan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Gembala yang baik dan agung, Kepala Gereja. Terpujilah Kristus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sends on our way. When we do His good will, He abides with us still, and we all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Umat Allah yang terkasih, marilah berdiri di dalam kesatuan gereja Kristus di berbagai waktu dan tempat. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus,
lainnya darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, marilah kita naikkan syafaat kita dan berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik dan agung, terpujilah Engkau oleh karena Engkau telah mempersembahkan dirimu untuk korban dalam kehidupan kami, menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Sehingga hidup dan penghidupan kami ini merupakan juga persembahan bagimu ya Tuhan, dalam ungkapan syukur, berterima kasih untuk pengorbananmu. Dan biarlah ya Bapa, semua aktivitas, kegiatan, dan pelayanan yang kami lakukan juga merupakan persembahan yang hidup untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Karena itu berkati semua orang, seluruh umat Tuhan yang juga mempersembahkan hidup dan penghidupannya, khususnya ketika menghadapi ancaman COVID-19 yang mencekam saat ini. Tuhan tolong semua orang yang mempersembahkan diri mereka, mempersembahkan karunia mereka, talenta mereka untuk terlibat langsung. Khususnya para medis, dokter, juru rawat, tenaga-tenaga kesehatan, rumah sakit, semua peralatan yang digunakan, obat-obat yang dikonsumsi, bahkan juga upaya untuk mencari vaksin yang tepat. Tolonglah para medis ya Tuhan, kuatkan mereka, lindungi mereka, berikan semangat ketika mereka juga harus meninggalkan keluarga mereka. Demikian juga ya Bapa, mereka yang kena dampak daripada COVID-19 ini, baik yang terpapar oleh karena sakit dan juga dalam pemantauan atau pengawasan dimanapun mereka berada, diisolasi di rumah masing-masing, ataupun dirawat di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan, tetap beri kekuatan, iman percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Biarlah juga mereka mempersembahkan semua harapan pergumulan mereka kepadamu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka juga yang mendampingi, dan juga selalu berdoa bagi mereka. Kami juga berdoa bagi semua orang yang juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Sehingga mereka mengalami tekanan-tekanan, baik tekanan mental, jiwa, bahkan juga spiritual. Dan juga tekanan-tekanan sosial. Ada juga oleh karena tekanan ekonomi. Mereka kekurangan dalam pangan, makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis. Tuhan, biarlah banyak orang yang tergerak dan terpanggil untuk juga membagi berkat mereka bagi orang-orang yang berkekurangan saat ini, baik dalam lingkungan keluarga, baik lingkungan gereja, baik dalam lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan yang lebih luas lagi. Banyak orang yang berkelebihan, biarlah mereka membagi kelebihan itu juga bagi mereka yang kekurangan, sehingga terjadi keseimbangan. Karena itu berkati semua upaya gereja Tuhan, umat Tuhan juga untuk selalu berdiakonia, mengajak umatmu untuk juga membagi. Karena telah menjadi berkat, untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, di pusat, di daerah, sampai di pelosok sekalipun. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala dusun, bahkan RW, RT. Untuk bersatu padu terus saling menopang dengan tatanan aturan yang sudah diberlakukan, yaitu PSBB. Ya juga masyarakat taat dan setia. Sambil kami ingat juga ada saudara-saudara sebangsa kami yang menjalankan ibadah mereka. Biarlah mereka tetap tekun taat, walaupun juga ibadah mereka langsungkan di rumah masing-masing. Bapa,
Hanya kepadamu juga kami serahkan semua harapan dan pergumulan kami sebagai umat-Mu, khususnya GPIB Jemaat Eklesia dalam persekutuan pelayanan kesaksian yang juga terbatas oleh karena ruang ataupun juga kesempatan. Karena itu Engkau tahu semua apa yang didambakan oleh Jemaat GPIB Eklesia ini. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu, para presbiter, diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner, dan semua yang terlibat, khususnya komisi ibadah dan juga tim sosmed Gerakan Pemuda yang juga selalu bergiat mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka ibadah online, baik di gereja maupun juga ibadah-ibadah keluarga. Beri kesehatan, beri kekuatan, sukacita, dan berkati juga semua topangan dukungan dari umat dan keluarga mereka. Bapa, kami serahkan juga umat-Mu yang juga memperoleh banyak berkat, terlebih juga usia yang Tuhan tambahkan, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, biar mereka bersyukur untuk tambahan usia meskipun terbatas saat ini harus di rumah masing-masing. Kokohkan dan kuatkan juga semua umat-Mu, GPIB Eklesia yang dirawat oleh karena sakit, baik di rumah masing-masing, baik di rumah sakit. Tolong mereka, juga orang-orang tua yang lanjut usia, bahkan juga anak-anak yang balita, remaja, pemuda, dan juga orang tua dalam kebersamaan kami. Tuhan, tolong menjauhkan dari hal-hal yang jahat, dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Karena itu ya Bapa, kami pasrahkan juga semua warga jemaat yang dalam proses pemulihan dan perawatan. Beri pengharapan bagi mereka bahwa Tuhan Yesus selalu mendampingi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan Yesus juga menggunakan para medis. Dan biarlah juga kami semua boleh bersyukur oleh karena kami Tuhan gunakan dalam segala hal. Kami boleh mempersembahkan talenta karunia kami masing-masing. Dan inilah doa kami ya Bapa, ampunkan segala dosa, kesalahan, kekurangan, dan kealpaan kami yang melanggar kehendak-Mu, baik dalam pikiran kami, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Bahkan juga yang menyakiti sesama kami. Tuhan layakkan dan kuduskan kami semua. Dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini, dan kami yang kesalahan kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Mazmur 50 ayat 14a dan 23a. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kecukupan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus meneruskan ziarah hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur atas makanan dan minuman yang cukup bagi kami sepanjang minggu ini. Ya Allah, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, terutama di masa-masa berat saat ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Mulai hari ini, rendahkanlah hatimu, kejarlah kebenaran Allah. Percayalah, Allah akan memperlengkapi kamu dalam kemuliaannya. Umat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu. Do your best. Berikanlah Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati.